di layar tuh. Ya, Pak silakan Pak Hendra. Hendra tadi Ya, mengangkat terima tangan. kasih Pak Kris, Mbak Riri, Ya. terima kasih. Ya, silakan. Ya, kayaknya Pak Kris tadi itu salah itu. Ibu-ibu itu selalu investasi leher ke atas tuh, bedaknya mahal. Betul banget. Betul, Mahal. betul. Saya salah mendefinisikan ya. Ya, Ternyata mahal. Apalagi itu namanya, saya nggak ngerti itu. investasi mereka berat banget di sini, Pak ya. Berat ya. Ya. Bulu mata badai gitu ya. Iya. Nggak semua. Jadi perlu Pak Kris koreksi tuh untuk ibu-ibu. Lihat Mbak Riri itu, ininya udah berat banget tuh. Tawa itu kan itu mahal itu, lipstiknya mahal itu kan. Bedaknya mahal. Langsung berengut Mbak Riri. Enggak lah. Kan bisa cari duit sendiri. Gak membebani. Ya, menarik ya Pak Kris ini memang apa ya, yang free pun apa namanya materinya juga tetap berkualitas. Tadi saya juga bukan sedikit sih, banyak sih terusiknya gitu. Karena memang kami belum memberikan UMK di sebagian ini Pak Kris. Di operasional khususnya di toko itu kami belum ngasih UMK. Tapi di head office itu sudah ya. Ya ini makan buah si malakama juga. Ya kita kan harus memperhatikan kaidah cost and benefit ya. Kalau Bu Teti tadi itu situasi ya kata beliau, situasi pandemi sekarang yang agak susah kondisinya, itu yang membuat ini. Kalau saya sih justru lebih ke ini Pak Kris, lebih memperhatikan apa namanya cost and benefit tadi. Kan kita juga harus membangun pondasi ya. Pondasi itu kan salah satunya kita harus membangun struktur organisasi, dan head office itu begitu luar biasa biayanya gitu ya. Nah, kalau misalnya semua mau dikasih UMK, waduh, pasti kita perusahaannya nggak sehat gitu ya. Kemudian saya menyikapinya dengan ini Pak Kris. Jadi kita kasih insentif untuk di masing-masing toko itu. Nanti ada ambang batas bawah. Ketika dia melewati ambang batas bawah itu, nah dia dapat insentif dari situ gitu ya. Dan kadang-kadang mereka bisa melewati gajinya head office, malahan dia bisa dapat di atas itu. Tapi kalau mereka nggak sungguh-sungguh ya mereka nggak dapat juga. Ya mungkin ya saya nggak tahu, ini bukan salah benar ya. Saya memang ingin mencari mana pola yang pas, karena memang di sini juga kita memang turnover karyawan tinggi banget Pak Kris, apalagi di daerah ya. Di Bontang ini kan hanya 3 kecamatan Pak Kris. Ya. Itu perusahaan raksasa juga banyak banget di sini. Ada PT Badak, ada Pupuk Kaltim, ada tambang segala macam, dan kemudian ya instansi pemerintahan. Nah, jadi yang bagus-bagus itu sudah diserap oleh mereka semua. Yang tinggal itu ya sisa-sisa gitu loh. Ya jadi ya kita ya mau gimana lagi gitu loh. Ya. Artinya perusahaan kita dianggap kalah bergengsi kan Pak? Iya benar. Dalam hal kualitas maupun dalam hal kuantitas. Dalam hal kuantitas ya besaran si upah tadi. Dalam hal kualitas barangkali dianggap kalah gengsi berkarir di bisnis retail. Mungkin ada pertanyaan yang Bapak ingin sampaikan? Ya, saya ingin itu aja sih Pak Kris, ingin share itu aja pengalaman itu. Itu yang tadi yang tadi itu yang apa namanya ya terus sedang termute itu Pak Hendra, masih termute suara Bapak sekarang. Oh iya, oke. Ya. Jadi Bapak hanya ingin menyampaikan itu tadi ya, pendapat Bapak kenapa Bapak belum melakukan itu ya. Iya. Saya gitu Pak Kris. Jadi mungkin Pak Kris bisa mengkoreksi juga. Ini kan saya juga sedang mencari pola ya. Ya, baik. Gimana sih yang bagus gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra. Seperti di awal tadi sudah saya katakan, sebenarnya itu disclaimer. Ini bukan soal benar atau salah melulu, tetapi ini adalah masalah pengambilan keputusan. Nah, saya menyampaikan pandangan saya tadi untuk melihat
bukan hanya dari cost and benefit, tetapi cost and investment. Seperti saya katakan, bisa saja Pak, kita memulai dengan belum UMP, belum UMK karena kesulitan bersaing memperebutkan tenaga-tenaga bagus. Tetapi ingat, perputaran orang kita bisa jadi salah satu sebabnya memang kita tidak memiliki daya saing dalam memperebutkan orang-orang yang bagus. Sehingga orang yang bagus mengatakan, ya nggak apa-apa, saya mendingan jauh ke pelosok, ke dusun-dusun, ke daerah pertambangan, ke perhutanan, nggak apa-apa daripada saya di sini di kota tapi dapatnya sedikit. Bagi dia itu benar Pak, itu cost and benefit bagi orang tersebut. Tetapi kita sebagai pengusaha, maukah kita memandang mana yang cost, mana yang investasi? Contoh Pak ya, dalam hal tadi yang saya katakan training, saya melihat Pak, ada orang yang kalau training itu sangat tidak memandang bulu ya. Pokoknya ada training, saya ikutkan orang saya. Bahkan dalam situasi seperti ini terkendala, katakan saya tidak bisa ngumpul dengan mereka satu ruangan. Dia beli lebih dari satu akun. Dia beli buat dirinya sendiri, dia belikan buat kepala bagiannya. Kalau waktu itu kita pernah mengadakan malam hari, dia juga belikan buat karyawan-karyawannya. Karena dia tidak ingin memaksa karyawannya ikut workshop sampai bermalam-malam di kantor hanya gara-gara kita tidak mau berinvestasi. Kita hanya mau beli satu, bayar satu, dan kita kumpulkan dan tidak mau keluar ekstra. Padahal orang-orang kita akhirnya pulang jam 11 malam, jam 12 malam ke rumah. Itu contoh. Ini contoh. Sekali lagi, bukan soal benar atau salah. Putuskan sendiri. Toh, apapun keputusan kita, kan Bapak Ibu yang akan menikmati, yang akan merasakan. Dan bukan saya. Ya, saya hanya menyampaikan pandangan saya. Syukur-syukur diterima, syukur-syukur bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Saya di ruangan ini ya ada ini tanggapan saya juga kepada Pak Hendra Eka Putra. Apakah betul kalau kita bayar UMK, UMP, bahwa kita akan tidak baik bisnis kita atau bisnis kita menjadi high cost? Saya beruntung, saya punya banyak klien yang sehingga saya bisa meng-compare dengan beberapa klien saya. Ambil contoh, saya tidak tahu ya, ini tadi saya sudah WA seseorang untuk minta beliau apakah bersedia untuk memberikan pandangan atau pendapat tentang masalah UMP UMK ini. Bapak-bapak yang ada di ruangan ini bersedia nggak ngecek WA-nya? Saya ada WA seseorang untuk menanyakan apakah beliau bersedia untuk sharing tentang masalah UMK ini. Ya, siapakah yang orang dicek oleh Pak Kris yang bisa menjawab? Saya khawatir dapat hadiah. Saya khawatirnya gini Mbak Riri, saya minta beliau bicara, ternyata dia tidak bersedia gitu ya, menganggap nggak usah lah gitu ya. Biasa kan ada orang-orang yang menganggap mau tiarap gitu ya, nggak mau untuk menyampaikan gitu ya. Ini ada beberapa yang saya kontak soalnya untuk menanggapi Pak Hendra tadi. Nggak apa-apa, saya tunggu ya. Sudah ada yang merespon, bersedia memberikan pendapat. Ada satu lagi yang sedang saya mintain pendapat. Apakah bersedia mengecek WA-nya? Karena saya mohon izin dulu sebelum saya minta yang bersangkutan untuk memberikan pendapat mengenai apakah saya bersedia bayar UMK, UMP, atau saya menjadikan UMK, UMP sebagai syarat. Nanti tunggu saya bagus dulu, baru saya UMK. Atau bagaimana mereka menyiasati. Saya percaya saya setuju dengan Pak Hendra Eka Putra, setuju dengan siapa tadi juga, bahwa tidak semuanya
tiba-tiba bisa kita bayar UMK atau Iya, Bu Teti. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and